warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 611 MIPA 2 akan mempresentasikan tugas akhir semester Bahasa dan Sastra Inggris tentang cause dan efek dari pengampu Bapak Sidney Ilman. Introduce, my name is Nabila Ramadhani. My name is Wafiatur Rahmah. My name is Muhammad Isra Farhan. My name is Tuhi Mubarak. My name is Win Amelia. My name is Sulistiawati. Pada materi cause dan efek, yang pertama, subbab pertama adalah pengertian. Pengertian cause adalah cause atau sebab adalah hal yang menimbulkan terjadinya sesuatu. Kata cause dalam bahasa Inggris bisa masuk ke dalam kategori noun ataupun verb. Contoh yang termasuk dalam kategori noun: the cause of fire was the electric cursor. Artinya, penyebab terjadinya sesuatu tersebut adalah konslet listrik. Mengapa termasuk ke dalam kategori noun? Karena noun berarti sesuatu atau seseorang yang menyebabkan sesuatu terjadi. Terus, yang termasuk ke dalam kategori verb yaitu electrical short cause the fire, yang artinya konslet listrik menyebabkan kebakaran. Mengapa termasuk ke dalam kategori verb? Karena verb berarti sesuatu tindakan yang menyebabkan sesuatu terjadi. Oke, saya akan melanjutkan pengertian dari materi cause, yaitu efek. Jadi, efek adalah hasil dari kejadian yang telah terjadi. Sama seperti pada cause, efek pun bisa masuk ke dalam noun ataupun dalam verb. Kalau pada noun, efek berarti perubahan yang merupakan akibat dari suatu tindakan atau sebab. Contohnya, did the noise have an effect on your concentration? Apakah kebisingan memiliki efek pada konsentrasimu? Kalau pada verb, efek ditulis affect, yang berarti menghasilkan suatu efek atau menyebabkan perubahan pada sesuatu. Seperti contohnya, did the noise affect your concentration? Apakah kebisingan mempengaruhi konsentrasimu? Fungsi dari cause and effect atau sebab dan akibat adalah untuk menjelaskan hubungan antara dua peristiwa yang saling terkait, di mana satu peristiwa atau sebab menyebabkan peristiwa lainnya atau akibat. Kata penghubung ini dikenal dengan istilah signal word, atau yaitu sebuah kata atau frase yang dapat digunakan sebagai transisi dari satu ide ke ide lainnya. Example 1. As a result of, atau sebagai hasil dari. As a result atau akibat dari, digunakan untuk menunjukkan akibat dari sesuatu. 2. Due to atau karena. Due atau dikarenakan atau disebabkan oleh, merupakan komponen preposition, harus diikuti oleh kata benda atau barang. Because of atau karena. Because of dikarenakan oleh benda. Noun karena. Of merupakan kata depan atau preposition. So atau jadi. So digunakan untuk menghubungkan dua independent clause. Bedanya dengan for. So lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. On account of atau karena. By virtue of berdasarkan. Consequently akibatnya. So jadi. Since sejak. When ketika. Therefore karena itu. Caused by disebabkan oleh. Owing to berdasarkan fakta itu. Accordingly demikian. Created by dibuat oleh. Then kemudian. Hence karenanya.
In order to, untuk. Due to the fact, berdasarkan fakta. The reason for, alasan untuk. Response to, seharusnya. Which means, yang berarti. Oke, di sini saya akan melanjutkan bab keempat dari yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga kata penghubung kes dan efek, dan yang keempat ini yaitu rumus kes dan efek. Yang pertama, kalimat kes dan efek plus noun atau kata benda. Contoh kalimat kes dan efek yang diikuti kata noun atau kata benda yaitu due to Dimas laziness he did not pass the math test. Jadi pada kalimat ini due to itu sebagai rumusnya itu signal words plus kes plus efek. Tapi pada kalimat kes dan efek yang diikuti noun atau kata benda, kalau saya menyatakan kes atau sebab itu diletakkan setelah signal words. Jadi pada kalimat contoh tadi rumusnya yaitu signal words plus kes plus efek. Yang duduk sebagai signal words, Dimas laziness itu sebagai kes, dan he did not pass the math test itu sebagai efek. Lanjut, dalam kalimat kes dan efek yang diikuti kata noun atau kata benda, signal words itu tidak selalu berada di awal ya, bisa berada di tengah, asalkan setelah signal words yaitu kes. Jadi signal words diletakkan sebelum kes. Seperti rumusnya yaitu efek plus signal words plus kes. Semisal contoh, he failed the test because of his bad study habits. Pada kalimat ini, he failed the test itu sebagai efek, because of itu sebagai signal words, dan his bad study habits itu sebagai kes. Jadi pada kalimat ini itu signal words-nya itu terletak di tengah ya, bukan di awal. Kalau yang tadi kan di awal, yang ini di tengah. Jadi untuk kalimat kes dan efek yang diikuti noun atau kata benda bisa digunakan dua rumus, yaitu yang pertama signal words plus kes plus efek, dan yang kedua efek plus kes plus signal words. Ya, pada kalimat kes dan efek yang diikuti oleh verb atau kata kerja juga sama, di mana signal word bisa diletakkan di awal maupun di tengah kalimat, tapi tetap diletakkan sebelum kes. Adapun dua rumus, yang pertama signal word plus kes plus efek, yang kedua efek plus signal word plus kes. Adapun dua contoh, yang pertama, 1. Maria did not follow the recipe correctly. The cake did not come out as expected. Maria tidak mengikuti resepnya dengan benar, sehingga kuenya tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, as Kevin arrived late to school, he will be punished. Karena Kevin datang terlambat ke sekolah, dia akan dihukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itulah kami, dan kelebihan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum.